Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artboy. Kali ini saya ingin membahas mengenai anime Demon Slayer yang beberapa pekan ke depan akan hadir di bioskop dengan the movie-nya dalam Infinity Castle. Sejumlah Demon Slayer dari berbagai tingkatan dan teknik akan tampil dalam pertarungan terakhir melawan para iblis upper rank. Saya punya beberapa karakter yang akan tampil memberikan nuansa berbagai kehebohan di Infinity Castle kali ini. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Urutan ke-10 yaitu Zenitsu. Pertama kali diperkenalkan sebagai sosok penakut, mudah panik, dan sering tampak tidak siap menghadapi bahaya. Tapi di balik sikapnya yang pengecut tersembunyi potensi luar biasa. Ia menguasai satu teknik Thunder Breathing dengan sangat presisi. Meski hanya satu form, teknik ini dijalankan dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan, terutama saat dirinya berada dalam kondisi tidak sadar. Kontras antara kekuatan dan kemampuannya menjadi ciri khas unik untuk membentuk karakter Zenitsu sejak awal. Seiring waktu, Zenitsu mengalami perkembangan yang besar. Ia mulai menemukan keberanian dalam dirinya sendiri, bukan hanya karena kondisi tidak sadar. Meski masih menyimpan kekuatan, Zenitsu belajar untuk menghadapinya, bukan menghindarinya. Perjalanan emosionalnya menunjukkan pertumbuhan mental yang stabil. Dari seorang yang dulu hanya ingin lari, menjadi pribadi yang mampu berdiri dan melindungi orang lain atas keputusannya sendiri. Urutan yang berikutnya yaitu Inosuke. Inosuke pertama kali muncul di episode 11. Dikenal sebagai petarung liar yang mengenakan topeng babi hutan dan mengembangkan gaya bertarungnya sendiri. Ia menciptakan teknik Beast Breathing yang memanfaatkan dua pedang dengan bilah bergigi tajam. Inosuke dibesarkan di hutan tanpa peradaban, sehingga refleks alaminya lebih tajam dibanding petarung pada umumnya. Saat memasuki Infinity Castle, kemampuan ini Inosuke menjadi senjata penting. Ia dapat mendeteksi pergerakan iblis bahkan sebelum serangan diluncurkan. Hanya dengan merasakan getaran tanah atau aliran udara, tekniknya yang tidak lazim seringkali membingungkan lawan karena gerakannya tidak mengikuti pola konvensional. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan naluri menjadikannya dirinya ancaman nyata yang bahkan bagi iblis kelas atas. Yang berikutnya yaitu Mitsuri, kekuatan fisik yang luar biasa yang bertolak belakang dengan kepribadian yang ceria dan lembut. Sebelum menjadi anggota korps pembasmi iblis, Mitsuri sempat terasing karena kekuatannya yang dianggap tidak wajar. Namun setelah dilatih oleh Kyojuro Rengoku yang menemukan tempat yang menerimanya dirinya sepenuhnya. Senjata utama Mitsuri sangat berbeda dibanding pembasmi lainnya yang menggunakan nichirin yang fleksibel dan berbentuk seperti cambuk. Padahal pedang tersebut sangat sulit dikendalikan oleh kebanyakan orang, namun cocok dengan gaya bertarungnya yang lincah dan cepat. Gerakan Mitsuri saat bertarung tampak seperti tarian yang berbahaya, dan setiap ayunan pedangnya mampu menjangkau area luas dalam waktu yang singkat. Karakter berikutnya yaitu Shinobu yang diperkenalkan pertama kali di episode 15 sebagai Hashira serangga yang dikenal karena pendekatannya yang unik dan dalam bertarung. Berbeda dengan Hashira lainnya, Shinobu tidak memiliki fisik untuk memenggal kepala iblis. Sebagai gantinya, ia meracik racun berbasis wisteria dan mengaplikasikannya melalui pedangnya yang berbentuk mirip jarum suntik panjang. Teknik ini membuat satu tebasan menjadi mematikan jika racunnya bekerja secara efektif. Meskipun terlihat tenang dan terasa tersenyum, Shinobu menyimpan dendam mendalam kepada iblis, khususnya Duma, iblis peringkat 2 yang telah membunuh kakaknya Kanae Kocho.
Dendam inilah yang mendorong untuk terus meningkatkan keefektifan racun ciptaannya dan mengembangkan strategi yang tidak biasa. Ia adalah pembelajar cepat dan ahli dalam bidang farmasi serta eksperimen biologis, menjadikannya salah satu anggota korps yang paling inovatif. まあ、できて当然ですけれども、伊之助くんなら簡単かと思っていたのですが、できないんですか？できて Berikutnya yaitu Sanemi, muncul dalam serial sebagai Hashira Angin sejak episode 22 dan memiliki reputasi sebagai salah satu anggota korps yang paling emosional dan agresif. Sikapnya seringkali meledak-ledak dan tidak segan menggunakan kekerasan, bahkan terhadap sesama pembasmi. Ia dikenal sangat tidak akur dengan adiknya sendiri yaitu Genya, dan sering menolak keberadaan Genya di dalam medan pertempuran. Meskipun terlihat kasar, Sanemi memiliki pengalaman yang panjang dalam membasmi iblis dan dikenal karena elektivitasnya. Teknik pernapasan yang digunakan Sanemi adalah pernapasan angin. Ia menguasai berbagai bentuk serangan yang cepat, tajam, dan sulit diprediksi. Dalam pertempuran, Sanemi mampu bergerak lincah sambil melontarkan serangan beruntun dari berbagai arah. Gaya bertarung ini sangat cocok untuk menghadapi iblis tingkat tinggi yang mengandalkan regenerasi dan kecepatan. Dalam pertarungan, Sanemi tidak mudah mundur dan cenderung terus maju meski dalam kondisi terluka parah. Berikutnya yaitu Obanai, dikenal sebagai Hashira ular dan merupakan salah satu anggota paling pendiam di korps pembasmi iblis. Obanai selalu terlihat mengenakan penutup mulut untuk menyembunyikan bekas luka yang membentang dari pipi hingga dagunya. Obanai juga memiliki seekor ular peliharaan bernama Kaburamaru yang selalu melilit lehernya. Ular tersebut sangat membantu dalam pertarungan, mereka mampu memberikan peringatan terhadap serangan yang tidak terlihat. Pernapasan ular yang digunakan Obanai merupakan turunan dari pernapasan api, namun lebih mengutamakan gerakan menyusup dan memutar. Serangan yang dihasilkan penuh tipu daya, kerap menipu lawan. Ia sangat terampil dalam menggunakan pedang dengan sudut-sudut aneh, menciptakan pola serangan tidak biasa yang menyulitkan bahwa lawan untuk mengantisipasi. Kombinasi antara Kaburamaru dan teknik berpedangnya membuat Obanai menjadi lawan yang sangat berbahaya. Selanjutnya yaitu Muichiro. Muichiro dikenal sebagai anggota termuda dari jajaran Hashira. Meski usianya baru menginjak 14 tahun, meskipun terlihat sering melamun dan tidak banyak bicara, Muichiro sebenarnya adalah seorang jenius dalam pertarungan. Sejak kecil ia sudah menunjukkan kemampuan luar biasa menggunakan teknik berpedang dan strategi bertempur. Karakteristiknya yang tenang membuatnya terlihat tidak peduli, padahal ia sangat fokus terhadap tugasnya. Teknik yang dikuasai oleh Muichiro adalah pernapasan kabut. Teknik ini menghasilkan gerakan yang samar dan sulit dilacak oleh lawan, membuatnya tampak seperti menghilang di dalam tengah kabut. Ia memiliki kecepatan dan refleks yang luar biasa yang memungkinkan dia menghindari dan melumpahkan serangan yang presisi. Dalam pertarungan melawan Upper Moon seperti Gyuko, Muichiro membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu Hashira yang paling berbakat dengan mengalahkan iblis tersebut seorang diri. Yang berikutnya yaitu Gyu Tomioka. Sebagai salah satu karakter paling awal yang muncul dalam seri, Gyu Tomioka pertama kali diperkenalkan di episode 1 sebagai Hashira air. Ia adalah orang yang membuka jalan bagi Tanjiro untuk mengenal dunia korps pembasmi iblis setelah menemukan keluarganya yang dibantai. Meski terlihat dingin dan pendiam, Gyu sebenarnya memiliki ketenangan batin dan keyakinan kuat terhadap prinsip yang ia pegang. Ia sangat terampil dalam teknik pernapasan dan telah menguasai seluruh bentuk dari water breathing. Kehadiran Gyu dalam pertarungan besar sangat penting karena pengalamannya yang luas dan teknik bertarungnya yang nyaris sempurna. Ia satu-satunya pengguna Elephant Form dari waterbreathing.com, sebuah teknik yang memungkinkan dia menetralkan serangan musuh dengan ketenangan mutlak. Jurus ini menjadi ciri khas yang membedakan Gyu dari pengguna water breathing lainnya.
dan menjadikannya salah satu pendekar yang paling berbahaya di korps pembasmi iblis. Yang berikutnya yaitu Gyume, merupakan Hashira batu dan tampil pertama kali di episode 21. Ia dikenal sebagai Hashira terkuat di antara yang lain dan memiliki tubuh besar serta postur yang mengintimidasi. Meski buta sejak kecil, Gyume memiliki kemampuan yang bertarung yang sangat tinggi. Ia menggunakan alat tempur berupa flail dan kapak yang dihubungkan dengan rantai, bukan pedang seperti pembasmi iblis pada umumnya. Penggunaan senjata ini memungkinkan Gyume untuk menyerang dari jarak jauh dan dekat secara bersamaan. Gyume sempat menjadi seorang pendeta yang merawat anak-anak yatim. Namun tragedi menyerang ketika iblis membasmi semua anak di panti asuhannya. Peristiwa ini membuat Gyume terjun ke dunia pembasmi iblis dengan tekad yang kuat. Ia dilatih langsung oleh Kagaya Ubuyashiki dan menjadi salah satu Hashira paling senior. Meskipun tidak memiliki penglihatan, Gyume mengandalkan pendengaran luar biasa untuk membaca pergerakan musuh secara akurat. Dan yang terakhir yaitu sang MC Tanjiro Kamado yang menjadi tokoh utama dalam cerita Demon Slayer. Ia memulai perjalanannya sebagai anak penjual arang yang mengalami tragedi di seluruh keluarganya dibantai oleh iblis, menyisakan adiknya Nezuko yang berubah menjadi iblis. Tujuan utama Tanjiro sejak saat itu adalah mencari cara memulihkan Nezuko dan membasmi Muzan Kibutsuji. Ia dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat, tidak mudah menyerah, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Tanjiro awalnya dilatih dalam pernapasan air, namun seiring waktu menguasai teknik yang lebih kuat yaitu Hinokami Kagura yang ternyata merupakan bentuk dari pernapasan matahari. Teknik ini sangat kuat dan memiliki sejarah yang panjang sebagai teknik pertama yang pernah ada. Penggabungan dua teknik pernapasan ini menjadikan Tanjiro membasmi dengan gaya bertarung yang fleksibel dan kuat. Ia juga memiliki kemampuan penciuman yang tajam yang membuatnya dalam melacak musuh dan menghindari serangan tersembunyi. Itu tadi guys, 10 karakter yang saya hadirkan kepada kalian yang akan menghiasi film Infinity Castle dari Demon Slayer. Jika kalian punya karakter yang lain yang akan menghiasi di film kali ini, silahkan aja drop di kolom komentar. Sebenarnya saya juga sudah tahu siapa saja karakter yang akan tampil, tapi karakter kali ini yang saya hadirkan adalah sebagai karakter inti dari pemeran utama di Demon Slayer. 10 karakter ini yang akan menjadi protagonis dalam serial film kali ini dari Demon Slayer. Oke, jika kalian suka dengan pembahasan saya kali ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link Sawery ada di deskripsi. Saya Arbay, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.